Kenapa kamu tidak confident with yourself? Kamu good looking, badan kamu tinggi, bagus, semuanya kamu punya. Apa yang membuat kamu tidak confident with yourself? I don't know, tapi memang aku bisa dibilang aku introvert. Aku mungkin lebih senang kalau aku di dalam rumah gitu sih. Cuman karena memang aku dari dulu tuh sama orang tua tuh sedikit lumayan nggak terlalu dekat karena memang papa pilot, Yes. mama seorang penyanyi yang pada saat itu waktu aku masih kecil Sibuk banget. schedule-nya. Iya, jadi aku memang sama mbak aja sama pembantu. Jadi aku gitu dia mainnya sama pembantu. Terus ya memang di sekolah aku emang ada sedikit ngerasa pembulian dan lain-lainnya. Aku dibuang ke tempat sampah. Oh iya? Iya, terus ditusuk pakai pulpen pola aku dulu waktu TK. Apa trik-trik yang kamu lakukan untuk melawan semua itu supaya kamu bisa lebih pede? Aku sih lebih apa ya, belajar dari Naura sebenarnya. Oke. Belajar dari pacarku sendiri karena memang Naura itu yang salah satu orang yang ngebantu aku untuk bisa jadi lebih tough lagi. Jadi kayak dari apa yang dia, dari advice-nya dia, kayak lo harus lebih berani, lo tuh ganteng ya pokoknya dia muja-muja aku setiap hari. Terus dia kayak ngajarin aku gimana caranya untuk bisa kayak apa ya, lebih apa ya, mencintai diri sendiri, kayak ngaca terus ngasih tahu ke diri lo sendiri kalau lo tuh lo ganteng, lo oke, lo, dan ya pokoknya hal-hal yang positif kasih tahu aja ke kaca ke diri lo sendiri gitu sih. It's story time. Storyteller aku hari ini seorang aktor muda yang sangat berbakat. Hebat banget loh. Dengan umurnya yang masih sangat muda, dia bisa bikin lagu sendiri. Suaranya bagus nyanyinya, bisa acting juga. Inspiratif banget untuk semua jiwa muda sekarang loh. Yes, siapakah dia? Devano. Hai. Apa kabar, De? Baik, alhamdulillah. Finally kamu ada di sini. Iya, I know. Dengan long time ya. Pasti lagi nggak syuting nih kan? Enggak dong. Makanya nih rambutnya begini. Iya, makanya lagi mumpung lagi nggak ada apa-apa, jadi aku ngerubah rambut. Karena aku seneng banget buat ngerubah rambut. Kenapa sih kepikiran kemarin ngebotakin gitu? Karena emang aku tuh kalau lagi ngapa-ngapain udah pasti potong rambut. Karena sebelumnya aku juga pernah di trim, dikeriting, terus dibotakin, diwarnain dan macam-macam. Terus sekarang abis ini kalau misalnya nggak ada lagi syuting, pengen warna pink. Oh my god. Dan sekarang ini warna apa nih? Ini tuh tadinya ash gitu, cuman udah luntur udah beberapa bulan jadinya gold. Gitu deh. Anaknya jadi anak muda ya bisa bereksperimen, beda dengan saya. Aku juga takut nanti rontok. Saya bisa botak kalau begitu. Dek, kita mau ngobrol-ngobrol soal karir ya, Dek. Awal karir kamu pertama terjun ke dunia entertain tuh umur berapa? Aku itu umur 14 tahun perjalanannya sebenarnya. 14 tahun aku itu mulai dari aku nge-host di pensi-pensi, Yes. nyanyi juga, tapi nyanyi tuh lebih kayak emang hobi aja pada saat itu. Tapi aku memang pertama kali aku terjun itu dalam pensi-pensi nge-host itu. Terus sampai aku sama Tata Bedu, aku diajak untuk casting, ditolak-tolak sempet, aku inget banget ditolak-tolak, kesini nggak bisa, ke sinetron ini nggak bisa. Terus ya udah akhirnya aku enjoy the moment dulu karena juga emang orang tua aku itu nggak bolehin aku untuk jadi seorang penyanyi atau aktor karena mereka worry aku pergaulannya gimana kalau dalam dunia entertainment gitu. Jadinya aku ngerasa kayak nggak bisa kayak gitu dong gitu. Jadi kayak aku nyari manajemen sendiri, aku keluar untuk nyari manajer, untuk nyari teman-teman pergaulan yang benar-benar bisa ngebawa aku ke dalam dunia kesuksesan itu gitu. Jadi kayak aku ya pelan-pelan dari host, terus lama-lama aku nyanyi-nyanyi, abis itu aku lama-lama main film gitu. Awalnya kamu start dengan nyanyi. Itu kamu belajar alat musik, kamu juga bisa kan? Bisa. Aku juga tahu kamu sekarang bikin lagu sendiri, berbisnis kan, itu kan bakat yang tidak mudah gitu loh. Awalnya gimana sih dia, emang kamu tertarik dengan musik itu dari umur berapa dan kamu mengembangkan diri sendiri dari umur berapa? Kalau musik aku itu dari SD kelas 1. Sebenarnya aku suka musik banget tuh karena kan mama kan nyanyi. Yes. Jadi aku terinspirasi juga dari mama, apa namanya, dari
dia recording, dari mama apa namanya ngehibur orang-orang. Jadi aku kayak kebawa untuk pengen ngehibur orang juga gitu loh. Jadi kayak aku ya bener-bener seneng banget belajar sendiri. Aku nggak pernah les vokal, nggak pernah les main gitar dan lain-lainnya. Jadi aku bener-bener otodidak karena aku juga termasuk udah ada di era digital, which is YouTube tuh udah bener-bener ngebantu aku banget untuk bisa belajar apapun. Jadi kayak ya udah dari situ aja. Nah itu kelebihan anak sekarang ya, karena semua digitalnya sangat updated Iya. banget. Jadi kamu mau apa Iya. aja bisa belajar di sana gitu kan. Bener. Tapi kan kamu pasti dari kecil kamu mungkin sering dibawa-bawa sama mama kali mungkin rekaman dan dari situlah kamu terinspirasi untuk nyanyi. Iya. Ya kan. Tapi sempet kamu tidak boleh kan masuk ke dunia entertain. Bener. Nah itu gimana cara kamu tuh melewati semua fase? Pasti kan kesini kamu nggak boleh, kesini kamu nggak boleh, Iya. kamu harus sekolah gitu loh. Yang aku lewatin sih emang sedikit apa ya, bisa dibilang sedikit bandel. Karena memang aku ada fase aku kabur dari rumah, aku nggak pulang-pulang karena aku sekesel itu. Aku punya cita-cita tapi nggak disupport sama orang tua sendiri. Aku mikirnya gitu pada saat itu. Jadi kayak aku yang aku bilang tadi, aku bergaul bener-bener luas banget. Aku punya teman-teman yang lebih tua dari aku. Jadi kayak aku bisa, menurut aku bisa jadi belajar dari mereka. Aku bisa punya pergaulan yang bisa buat aku apa ya, ngebawa aku ke tempat yang aku mau, which is di dunia entertainment itu gitu sih. Ya kaburnya itu kalau orang tua. Nah, ada beban gak sih mama kamu tuh kan, siapa yang gak kenal mama? Iis Dahlia kan dari zaman kamu belum lahir mungkin kan gitu kan, sebagai penyanyi, oke, dengan aliran yang berbeda, penyanyi dangdut kan. Ada beban gak di diri kamu begitu kamu awal nyanyi bahwa orang akan meng-compare karena kamu anaknya seorang diva Iis Dahlia? Iya, beban sih pasti ada, pasti ada. Apa ya? Tapi memang aku untuk sekarang ngelewatinnya bener-bener yang apa ya? Ya pada akhirnya udah ngerti aja gitu apa yang harus dilakuin. Kayak mungkin pada saat itu aku waktu masih 15 tahun, aku mikir aku masih sekolah, punya teman-teman, aku mungkin malu untuk apa ya, punya ibu yang ada di TV, which is kayak gimmick dan lain-lainnya gitu, dan ngebuat aku kayak malu untuk ngobrol sama orang, dan malu untuk ketemu sama siapapun. Jadi makanya aku dari kecil itu cenderung menyendiri sebenarnya, karena aku bukannya malu sih, cuman kayak ya lebih baik menjauh deh daripada aku ngedenger hal-hal yang gak aku pengen gitu. Jadi kayak ya bebannya sih lebih ke situ, karena emang ya balik lagi karena aku ada di era digital di mana netizen, orang-orang bisa komen kapan aja, itu betul. dia itu sih. Nah, acting, kamu kan terus mulai acting ya. Apa kesulitan yang kamu hadapin? Karena kan kalau nyanyi kan kamu bilang dari SMP, dari SD mungkin ya, kamu suka nyanyi segala macam, kamu belajar otodidak gitu kan. Tapi begitu kamu masuk ke dunia acting kan dunia yang berbeda buat kamu yang dari kecil gitu. Itu apa yang kamu rasakan? Yang aku rasain yang pasti tegang sih. Karena memang aku yang tadi Om Sanjay bilang, aku emang penyanyi sebenarnya yang jadi aktor. Dan cara aku masuk ke dalam dunia acting itu, gimana cara aku belajar sebenarnya dari rasa nyaman yang aku rasain, kayak mungkin dari teman-teman castnya yang ngebantu, dari acting coachnya mungkin. Jadi lebih ke situ sih, karena aku tuh orangnya pengen aja dapet yang challenging gitu. Salah satunya acting. Jadi kayak aku nge-challenge diri aku sendiri, ayo lu bisa atau enggak gitu. Karena aku termasuk orang yang pengen banget nyoba apapun, kayak host, nyanyi, mungkin pelawak atau lain-lain hal. Masa acting gak bisa gitu? Aku mikirnya kayak gitu, terus jadinya keterusan. Tapi aku lihat kamu juga agak moody, bukan moody sih, agak pemilih. Iya kan? I know. Memilih mungkin, especially kalau acting ya. Apa yang kamu pikirkan untuk pilihan kamu tuh, gue gak mau ini, gue gak mau ini, gue gak mau ini, gue mau ini, itu based on what? Based on what? Dalam memilih suatu cerita misalnya gitu. Iya, sebenarnya based on karakter mungkin, bisa dibilang kayak gitu. Dan aku tuh apa ya, aku ngelewati fase yang menurut aku tuh susah banget. Jadi kayak aku sempet ada waktu dimana aku bener-bener malu sama kamera gitu. Jadi aku ngerasa pada saat itu aku main lagi di dunia acting, karena pertama kali aku main di Dirnatan kan. Setelah itu aku ngerasa kayak aku diuji banget sama Tuhan. Jadi aku kayak bener-bener takut banget sama kamera, sama orang banyak. Jadi aku ngerasa aku nggak mau main film dulu pada saat itu. Terus jadi di situ aku mikir yang macem-macem, kayak mikir aku takut aku main film ini gimana, aku takut main film ini image aku jadi gimana. Jadi kayak kebawa mentalnya ke situ. Terus ya jadinya gitu, jadinya lebih memilih-milih gitu.
film mana yang oke, film mana yang oke. Horor. Kamu tidak tertarik dengan horor kan? Berapa kali dapat tawaran horor selalu kamu reject. Apa nih, karena emang kamu takut dengan horor atau emang apa? Coba. I think I'm not ready karena ngelihat dari prosesnya butuh hard work yang benar-benar ekstra kan kalau horor kan. Itu pertama. Yang kedua aku takut. Tapi kalau syuting kan nggak perlu takut. Semua orang ada di situ. Depends orang-orang yang cerita. Oke. Apa namanya? Ada yang kesurupan, ada yang macam-macam. Karena aku tuh salah satu orang yang sering banget bengong, Kak. Oke. Jadi kayak aku sempat syuting pada saat itu, aku paling sering ketempelan. Oke. Jadi kayak entah kenapa gitu, Kak. Tapi kalau kata papaku emang aku dari kecil sebenarnya bisa ngelihat, tapi mata batinku ditutup gitu. Jadi lebih sering nempel Nah, setan-setan. apa yang kamu, kalau aku kan nggak ngerti nih, banyak orang suka bilang ketempelan segala macam. Iya. Itu gimana sih? Apa sih yang kamu rasain? Berat atau emang something wrong with your body? Berat, sebenarnya berat. Mungkin kalau pada saat itu aku siluman monyet katanya. Oh gitu. Jadi kayak ada yang ngerangkul aku di belakang gitu. Jadi aku ngerasa kayak berat, bungkuk, terus jadi kayak karakter yang berbeda aja dari yang biasanya. Kayak Terus lemes. ngelepas itu gimana? Sampai sekarang nggak tahu sih, cuman aku sholat aja. Ya sih. Nah, kalau suruh memilih ya, maksudnya gini, mungkin dunia hiburan tuh kan luas. I know. Ada acting, ada nyanyi. Kalau kamu suruh memilih, Bisa dua-duanya, tapi mungkin karena aku awalnya nyanyi, mungkin nyanyi. lebih condong ke nyanyi. Iya. Tapi you try to do both. Yes. Yes. Heeh. Kayak masuk kita ke Teluk Alaska ya. Awal mula kamu ditawarin Teluk Alaska kan aku melihat gampang nih prosesnya. Ya. Aku kirim sinopsis, kamu langsung oke. Why? Karena ceritanya bagus pastinya. Mungkin orang-orang pada nanya kok tiba-tiba Devano main lagi karena ini ceritanya udah bagus banget. Aku tuh orang yang pemilih banget dalam main series kayak gini, dan Teluk Alaska tuh salah satu, mungkin satu-satunya cerita yang benar-benar bikin aku tertarik untuk main lagi. Karena aku terakhir main film itu, perfilman itu 2 tahun yang lalu. Ya, itu karena emang kamu tahu Wattpad-nya Ya. atau emang Emang ceritanya, ceritanya juga? bukan Oke. karena Wattpad pembacanya banyak, cuman emang Teluk Alaska ini ceritanya tuh kayak, I know it's different aja menurut aku. Pertama kali syuting dengan Shiva juga. Yes. Tapi kan kamu kenal Shiva as a Bener, person kenal. gitu kan. As a Gimana kakak. waktu iya kan? Gimana waktu pertama dapat info bahwa kamu akan bermain dengan Shiva Haju? Seneng banget karena Shiva tuh orang yang sangat-sangat baik. Baik banget, dia baik banget sama aku. Dia manggil aku Dede juga. Jadi kayak dulu memang bondingnya tuh memang udah kayak kakak adik, tapi sampai sekarang tuh jadi Ana sama Alistair tuh kita harus kayak orang pacaran gitu. Iya. Mungkin kalau orang-orang bilang tuh lebih gampang, cuman sebenarnya lebih sulit aja sih. Lebih sulit sebenarnya karena memang kita bondingnya itu dulunya kayak adik dan kakak gitu. Sampai sekarang harus pacaran, yang kita lakuin ya mungkin ngobrol lagi karena udah lama juga nggak ketemu sama Shiva. Dan aku sangat-sangat senang banget sih karena aku diajarin banyak banget hal sama dia. Karena kan gini, secara pemain kita harus akuin dia lebih established. Iya. Ya karena ada rasa canggung, rasa beside kamu udah kenal untungnya, tapi ada rasa gimana nggak waktu pertama harus acting sama dia? Canggung. Karena aku kan orangnya pemalu. Yes, kamu sangat pemalu, I know that. Jadi untuk kayak seorang Shiva Haju yang sangat-sangat keren banget main film, aku ngerasa kayak canggung. Tapi gimana caranya aku untuk ngehindarin canggungnya itu? Aku minta ajaran dari Shiva gitu. Jadi kayak aku minta dia untuk kayak apa yang harus aku lakuin kalau aku lagi kayak gini, kalau aku lagi ngerasa gini gitu. Sampai akhirnya ya udah deh, ngalir sampai akhir syuting, kita benar-benar enjoy banget menjadi partner. Aku udah nonton 1, Oh my 2, God. 3, baru 3. Gimana? So far I like it, so far so good. Nanti kita bikin acara nonton bareng kali Oke, ya. oke. Lebih seru biar sama-sama. Untuk karakter nih, Devano dan Alistair. Iya. Ada persamaan nggak? Sebenarnya nggak ada sama sekali. Sama sekali. Nggak ada. Karena memang aku sebagai Devano, aku orang yang nggak bisa diem sebenarnya. Walaupun pemalu, tapi kalau aku tuh kalau udah enjoy, kalau aku udah saling kenal, udah get to know each other tuh aku bener-bener yang nggak bisa diem sama sekali. Mungkin kalau ada pertanyaan yang paling jahil kayaknya aku deh di Oh ya? antara cast. Nah, kita harus bikin gimmick-gimmick promo yang lucu nih nanti nih, ya. Itu PR kita sebetulnya Oke. mencari sesuatu untuk pokoknya
Teluk Alaska harus another hits Amin. buat kita. Ya kan pertama kali juga kamu masuk sama MD gitu kan, maksudnya harus kita bikin sesuatu yang gede. Ya. Kamu juga dengerin ngisi soundtracknya nih kan. Ya. Nah, itu lagu kamu yang bikin juga semuanya dan lagunya bagus banget. Itu awalnya gimana tuh kamu kepikiran bikin lagu itu dan bisa nyambung dengan masuk ke soundtrack? Iya. Aku tuh bikin lagu itu sebelum kita syuting. Jadi aku pas pertama kali ketemu sutradara Pak Ade, aku langsung ngasih ke Pak Ade, Pak, aku udah baca sinopsis, baru baca sinopsis aku langsung ngebuat si lagunya itu. Terus entah tiba-tiba Pak Ade bilang, gue suka banget nih, gue pengen lagu ini ada di dalam filmnya nanti. Jadi kayak udah akhirnya aku langsung ke Pak Imam aku langsung kirim karena Pak Imam biasanya aku juga ngirim lagu. Sampai akhirnya ternyata lagunya itu cocok banget sama di setiap scene-nya gitu deh. Nah, berarti kamu emang pas baca sinopsis kamu langsung kepikiran bikin lagu itu? Langsung satu hebat hari banget setelah sih. Gila, itu bagus banget. Next project deh, kamu dari Teluk Alaska sampai sekarang kamu nggak syuting udah berapa bulan? 3 itu. Sekitar 3. Apa kegiatan kamu sekarang? Aku nyanyi, aku juga ada di studio, aku juga orang yang behind aku nggak selalu di depan panggung gitu. Jadi aku adalah orang yang belakang layar juga, aku nyiptain lagu buat penyanyi banyak. Itu sih untuk sekarang. Ada single yang lagi keluar? Ada Rasi Bintang. Baru keluar. Oh, baru keluar. Gimana so far responsnya? So far baik banget sih, alhamdulillah, karena aku juga gak matok bakal naik atau enggak, bakal hits atau enggak, karena memang kalau dari penyanyi menurut aku yang paling bikin aku bahagia adalah ketika orang-orang itu seneng dan bisa ikut apa yang ada dalam lagunya gitu. Cerita sedikit dong masa kecil kamu. Kamu kan orang yang lumayan introvert nih. Pemalu, introvert. Kenapa? Apakah emang karena ada masalah waktu masuk kecil? Aku juga dengar pernah ada bullying segala macam. Kenapa kamu tidak confident with yourself? Kamu good looking, badan kamu tinggi, bagus, semuanya kamu punya. Apa yang membuat kamu tidak confident with yourself? I don't know, tapi memang aku bisa dibilang aku introvert. Aku mungkin lebih senang kalau aku di dalam rumah gitu sih. Cuman karena memang aku dari dulu tuh sama orang tua tuh sedikit lumayan nggak terlalu dekat karena papa pilot, mama seorang penyanyi yang pada saat itu waktu aku masih kecil sibuk banget. Iya, jadi aku memang sama mbak aja, sama pembantu. Jadi aku gitu, dia mainnya sama pembantu. Terus ya memang di sekolah aku emang ada sedikit ngerasa pembulian dan lain-lainnya. Aku dibuang ke tempat sampah. Oh iya? Iya, terus ditusuk pakai pulpen pola aku dulu waktu TK. Kenapa kamu nggak ngelawan? Apa karena kamu merasa kamu kecil, kamu takut, atau how? Karena aku ngerasa kalau aku nggak ngelawan aku bakal baik-baik aja pada saat itu. Tapi pada akhirnya ya waktu si pulpen nancep itu mamaku yang tahu. Jadi mamaku yang go. Secara karakter seorang Devano dengan Mama Isdalia kan beda banget nih. Mama kan confident. I know Mama very well ya, maksudnya she's a very nice person, confident, active, terus outspoken juga gitu kan. Ini kan berbeda banget nih. Kalau dilihat kamu ikut ke siapa sih? Gak tahu sih sebenarnya. Cuman kayaknya kalau kata mama, kalau ngeliat aku yang sekarang, aku lebih diem dan sebenarnya nggak diem sih. Cuman kalau aku diem itu kayak papa sebenarnya. Jadi papaku emang orang yang agak bukan introvert juga, cuman emang agak diem aja gitu. Lebih baik menyimpan daripada mengeluarkan, tapi ujung-ujungnya bakal baik-baik aja gitu. Mama kan di TV banyak sekali nih, Dek. Dia kan selalu menjadi host ya, banyak program. Dan secara karakter kan dibikin yang sedikit mencibir lah. Itu pasti kan diatur ya, semuanya diatur. Nah, kamu sempat shock nggak dengan hal semua itu? Karena kan sempat banyak lah, seperti kamu bilang, sosial media sekarang besar banget. Apapun mereka speak out, apapun mereka komplain, apapun mereka komen, but we cannot do anything. That's the life now. Kita cuma bisa bagaimana menakernya aja kan. Nah, efek ke kamu gimana, Dek? Pasti kan kamu ada sedikit lah torturan dari kiri kanan ya. Gitu. Aku nggak tahu sih kalau efek, cuman apa yang aku rasain, aku ngerasa kayak aku memang beda aja gitu. Beda tuh secara nggak langsung aja, tapi aku nggak mau
kayak langsung ngejudge aku kayak gue punya anxiety disorder tuh dan lain-lain, enggak. Cuman aku ngerasa kayak aku lebih pemalu, lebih takutan, lebih cemasan, itu aja sih sebenarnya. Jadi kayak aku tuh sekarang tuh kayak takut untuk ngelakuin apapun aja gitu. Itu kayak efeknya ke aku gitu. Nah, bagaimana kamu cara mengkontrol semua itu atau cari solusinya gimana deh? Karena kan itu penting banget. I mean like waktu pertama kali, waktu kita pertama kali ke Teluk Alaska, di awal kamu kan emang introvert banget kan. Untungnya kamu ketemu Shiva yang sudah kenal. Iya. Mungkin kalau ketemu lawan main yang belum kenal, mungkin kamu Agak susah. akan lebih sulit gitu kan. Dan itu I know it's not easy karena saya juga pernah mengalami hal yang sama di mana kita harus melawan semua itu dan tidak mudah. Apa trik-trik yang kamu lakukan untuk melawan semua itu supaya kamu bisa lebih pede? Aku sih lebih apa ya, belajar dari Naura sebenarnya. Oke. Belajar dari pacarku sendiri karena memang Naura itu yang salah satu orang yang ngebantu aku untuk bisa jadi lebih tough lagi. Jadi kayak dari apa yang dia, dari advice-nya dia, kayak lo harus lebih berani, lo tuh ganteng ya pokoknya dia muja-muja aku setiap hari. Terus dia kayak ngajarin aku gimana caranya untuk bisa kayak apa ya, lebih apa ya, mencintai diri sendiri, kayak ngaca terus ngasih tahu ke diri lo sendiri kalau lo tuh lo ganteng, lo oke, lo, dan ya pokoknya hal-hal yang positif kasih tahu aja ke kaca, ke diri lo sendiri gitu sih. Oh, that's a good input sih. Berarti Naura lumayan sangat membantu ya sangat. dalam segala posisi yang kamu lakukan. Yeah. Planning kamu ke depan. Planningnya ke depan aku mungkin akan lebih kuat lagi pastinya. Karena aku sekarang udah mikir kayak kalau misalkan aku dilingkupi sama cemas itu aku nggak bakal maju kan. Jadi kayak aku mau nggak mau aku harus lebih kuat, harus lebih berani, dan harus lebih percaya diri. Sosok ibu di mata Devano. Sosok ibu menurut aku apa ya, dia adalah orang yang kuat sih. Walaupun mungkin orang-orang bakal mikir kayak ibu lu tuh sombong, ibu lu tuh di TV tuh kayak gitu, tapi kalau menurut aku, karena aku kan ibaratnya orang dalam ya. Iya. Jadi kayak aku bisa nilai ibu tuh orang yang sangat kuat dan orang yang sangat sabar aja untuk menghadapi apapun, untuk keluarganya sendiri. Iya. Gitu sih. Tapi kamu sempat protes gak ke mama? Misalnya pada saat dia nyibir di TV itu, walaupun semua itu mungkin sebagian skenario ya, tapi kamu sempat protes gak ke mama? Protes. Aku ada fase di mana aku emang bener-bener gak berantem, cuman emang ada adu argumen aja sama mama. Karena memang sekesel itu. Karena kan orang pasti ke kamu juga kan? Iya. Umuran kamu kan pasti kan, I know. ya I know lah anak-anak sekarang kan, very outspoken kan gitu. Ya aku 15 tahun waktu itu kan. Jadi aku yang aku bilang tadi, aku punya teman-teman sekolah. Aku marah ke ibu karena aku masih sekolah, aku masih pengen punya teman-teman, dan aku pengen sukses untuk ngejalanin ke depannya gitu. Aku takut kalau misalkan ibu kayak gitu terus, aku takut mental aku kena, dan ternyata beneran kena. Gitu. Tapi dari mama ada mungkin ada apa gitu, obrolan-obrolan, ada nasihat mungkin supaya kamu lebih kuat? Ada sih memang, ya tapi kurang lebih nasihat-nasihat yang basic yang kayak ya kamu tuh harus lebih kuat karena kita sekarang hidup di era digital, kita udah begini terus, kita bakal bersampingan sama orang-orang yang sebenarnya nggak tahu kita tapi pura-pura tahu kita gitu. Jadi kayak kita harus bener-bener kuat, kalau nggak kuat kita nggak bakal maju gitu sih. Setuju sih, kata-kata itu yang perlu kamu, makanya buat aku seperti contoh balik lagi ke Teluk Alaska ya, di awal episode tokoh kamu itu kan yang tough, yang berani, yang cuek, di luar kamu deh, di luar kamu banget. Tapi begitu masuk ke belakang, di mana kamu menjadi seorang Devano yang soft, that's you, ya kan? Itu aku bisa melihat perbedaan acting yang maksudnya di awal kamu ada nggak pedenya deh, ada banget. Tapi begitu kesini, kamu getting much better. Jadi emang learning by doing sih. I know. Ada kepikiran nggak untuk sekolah acting lagi mungkin atau gimana? Mau banget. Kemarin juga aku ngobrol sama Kak Elvi, which is acting coachnya Teluk Alaska. Kak aku pengen, aku kalau next bakal ada di MD lagi, please banget Kak Elvi gitu. So far we are always with Kak Elvi sih, karena I know dia bisa menjaga mood dan dia bisa ngebentuk setiap pemain menjadi lebih baik sih. Benar banget, karena
beside kita belajar acting, dia tuh bener-bener ngajarin kita gimana caranya untuk apa ya, merasakan jiwa kita sendiri gitu sih. Betul. Oke, sedikit pesan-pesan untuk yang nonton kita, mungkin dari pengalaman kamu, Ya. dari segala hal. Apa ya, mungkin pesannya buat anak-anak muda di luar sana, mungkin yang seumuran aku, apa ya, mungkin kita ada di era digital di mana orang-orang bakal komentar tentang kehidupan kamu yang enggak atau mungkin yang baik-baik, tapi jangan sampai hal-hal itu ngebuat kamu down dan ngebuat kamu kepikiran, karena sebenarnya yang bisa ngebuktiin kalau kamu bisa itu cuma diri kamu sendiri. Setuju sekali. Kita harus berjuang, kita harus berusaha, kita harus mencoba itu semua Yes, diri kita. benar. Jangan mendengar kiri kanan, akhirnya kan depresi sendiri. Iya. Karena benar kamu era digital sekarang, wah, Iya. kalau kita nggak kuat, kita kemakan sih. Makanya benar banget. Tapi banyak juga positifnya dengan digital yang maju seperti ini. Tadi kamu bilang kamu belajar musik sendiri. Benar. Anak-anak sekarang bisa belajar makeup dari YouTube, bisa belajar apapun semua dari YouTube as long as kita mau. Iya. Oke, thank you banget for Terima today. kasih banyak Mas Anjay. Thank you for watching us. Jangan lupa like, comment, subscribe Hello Story bersama Devano. Thank you. Thank you.